Shalom guys, puji nama Tuhan. Anugerah Tuhan besar bagi setiap kita. Jumpa lagi dalam online service pada hari ini. Tentunya di tahun 2021, pengharapan di dalam Kristus yang kita nantikan adalah pengharapan yang nyata bagi setiap kita, yaitu Tuhan memberikan sukacita, kekuatan bagi kita. Rekan-rekan, mari sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kita pada saat ini dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Shalom teman-teman Teens and Youth Gloria. Kita bersyukur hari ini boleh datang ke hadapan Tuhan. Mari kita memberikan sembah kita yang terbaik, pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Segala kemuliaan. Bersama Engkau ku sembah Bapa mulia.
kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dengan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bersama Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan hingga kemuliaan, sebab Tuhan kita itu berkuasa. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang
yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Haleluya, kita bersyukur memiliki Allah yang menang atas maut, menang atas dosa-dosa kita. Mari saat ini kita terus pujikan Dia, kita muliakan Dia, Raja pemenang atas hidup kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Oh, 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 oh. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang telah menaungi kehidupan kami ya Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau semakin lebih mendekati Engkau ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Shalom semua, senang sekali diberi kesempatan untuk membawakan firman buat teman-teman semuanya. Saya berdoa teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Yuk sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu dan kuasa-Mu nyata. Di tengah situasi yang sulit diprediksi, bahkan situasi yang gelap ini, kami tahu cahaya-Mu terus bersinar, janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu tidak pernah gagal. Bila lewat firman Tuhan ini kami diingatkan sekali lagi, ada realita lebih besar, yaitu Allah Tritunggal bersama dengan kami. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan, supaya bisa memberikan firman dengan jelas buat semua yang mendengarkan. Berkati waktu firman ini bersama, kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman semua, saya ini sejak kecil itu sama orang tua, sama mama khususnya didorong untuk harus ranking 1 di sekolah. Ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Jadi saya waktu kecil tuh SD, SMP itu les macam-macam, les matematika, les Inggris, les fisika, les piano. Ada satu les bahkan sebetulnya yang saya perlukan, tapi memang nggak ada les supaya dapat pacar. Tapi poinnya adalah kita tahu ya budaya Asia itu adalah budaya yang sangat kompetitif ya. Kita itu dituntut untuk terbaik dalam segalanya. Makanya kita kan orang Asia, bukan B-sia gitu ya. Maaf pagi-pagi udah jayus, tapi ngerti ya kita dituntut untuk A terus gitu. Kayaknya kita harus yang terbaik terus. Teman-teman pernah nggak sih merasa lelah dengan semua tuntutan? Teman-teman pernah nggak sih merasa jengkel dibanding-bandingin sama saudara, sama teman, kok kamu nggak bisa kayak dia sih? Tetapi begitu kamu bilang, aku jangan tuntut aku. Kemudian orang tua bilang, ya udah terserah kamu maunya apa, kamu yang pilih, terserah kamu. Kita juga bingung, pilih apa ya? Tujuan hidup kemana ya? Jadi kita harus bagaimana? Teman-teman, solusinya bukan kita melihat sekitar kita, bukan kita melihat dalam kita. Solusinya kita temukan di atas kita. Panggilan Tuhan yang menguasai hidup kita. Untuk itu, kita akan belajar dari dua tokoh di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Kita melihat bagaimana Yunus dan Paulus meresponi panggilan Tuhan. Yuk kita lihat dulu ya di kitab Yunus pasal yang pertama. Saya nggak akan baca semuanya, kita akan melihat beberapa porsi di cerita yang terkenal ini. Ya. Kisah Nabi Yunus dimulai dengan begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Bersuruhlah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Yunus ini sama sekali nggak sungkan ya sama Tuhan. Padahal kan nabinya Tuhan. Kita kalau diminta tolong sama orang tua, sama pendeta, sama lause gitu kan pasti langsung paling nggak sungkan dikit gitu ya. Ada basa-basi, lo kok saya gitu kan. Tapi ini Yunus enggak. Dia nggak ada basa-basi, nggak pakai diskusi, nggak ada argumentasi, langsung moh gitu ya. Nggak mau, pokoknya langsung cabut saja. Berani benar Yunus sama Tuhan. Kenapa? Kenapa kok Yunus lari dari panggilan Tuhan yang begitu jelas? Karena begini konteksnya teman-teman semua. Yunus dipanggil untuk mempertobatkan kota Niniwe. Niniwe itu ibu kota kerajaan Asyur yang adalah musuh dari bangsa Israel. Jadi Asyur ini atau Niniwe ini nggak cuma musuh, mereka juga bangsa yang terkenal kejam. Kalau perang, kalau ada tawanan perang ditangkap, wah mereka penyiksaannya luar biasa. Kaki dipotong, tangan dipotong, mata dicungkil, orang dikuliti, kulitnya digantung di tembok kota. Bahkan saya mencari tahu perempuan hamil itu dibelah perutnya. Dijadikan bahan perjudian, laki atau perempuan, laki atau perempuan. Begitu bayinya keluar, dilemparkan dari atas tembok. Jadi ini bangsa yang sadis, bangsa yang kejam. Jadi saya rasa ada beberapa alasan yang masuk akal. Yunus itu lari. Pertama, mungkin dia merasa percuma. Sulit kan membayangkan bangsa yang gede kayak Asyur, yang kejam seperti Asyur, mau mendengarkan peringatan dari Allah yang disembah oleh bangsa Israel yang lebih kecil. Yunus mungkin merasa takut. Gila Tuhan, kalau aku ke sana bawa Injil, bawa kabar pertobatan, bisa-bisa aku juga dikuliti dan dicungkil dan segala macam. Nanti aku disiksa gimana? Bisa juga Yunus merasa nggak peduli. Yunus berpikir gila Israel aja repot, dalam negeri repot, ini ngurusin negara orang lain, ngapain? Tapi Yunus kemungkinan besar, kalau kita lihat konteks kitab Yunus adalah mungkin dia tuh memang nggak mau bangsa Niniwe, bangsa Asyur bertobat. Karena Yunus tahu Tuhan itu baik.
Yunus tahu Tuhan itu pasti punya anugerah, belas kasihan yang tanpa batas. Dia yakin kalau Yunus membawakan firman itu, penduduk Niniwe akan bertobat apabila mendengarkan teguran dari Tuhan. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Yunus. Nah, teman-teman, di sini kita bisa belajar ya dari pelarian Yunus. Banyak alasan hari ini mungkin teman-teman lari dari panggilan Tuhan. Kita mungkin merasa percuma ngapain. Kita mungkin takut ikut Tuhan sulit. Kita merasa nggak peduli, aduh nggak usah ngomong-ngomong Tuhan, ngomong nilai aja, pacar aja gitu ya. Atau kita nggak suka aja sama hasilnya. Ini kalau aku ikut Tuhan, aku mesti mengorbankan waktu, mengorbankan apalah, nggak enak gitu. Tapi teman-teman, semua kita itu hidup untuk sesuatu. Mungkin di sini teman-teman melihat judul khotbah hari ini God's Call atau panggilan Tuhan, tujuan hidup gitu ya. Mungkin teman-teman merasa, buat apa sih ngemikirin beginian, nggak mau lah, udah aku ngalir aja. Tapi pada saat Anda bilang ngalir aja itu juga keputusan. Atau gini kira-kira, tujuan hidupmu adalah hidup tanpa tujuan, kira-kira gitu kan ya. Teman-teman, inilah kenyataannya. Hidup yang kita pilih belum tentu lebih baik dari yang Tuhan pilih buat kita. Saya pada umumnya cenderung kalau hidup itu pilih yang gampang, enak, mudah. Betul? Tapi begini, kalau teman-teman mengejar kemudahan sekarang, saya jamin kesusahan pasti menunggu di masa depan. Tapi kalau teman-teman mengejar Tuhan sekarang, maka apapun kesusahan di masa depan dapat mudah diatasi. Saya ulangi ya, mengejar kemudahan sekarang, pokoknya maunya nyaman, gampang, enak. Mengejar kemudahan sekarang, jamin, pasti di masa depan kamu akan susah. Tapi kalau kamu mengejar Tuhan sekarang, cari panggilannya, maka pasti juga apapun kesusahanmu di masa depan dapat diatasi dengan mudah. Yunus, kita kembali ke ceritanya, dia pergi namun ke arah sebaliknya. Niniwe di timur, dia ke barat. Gitu ya. Dia menghindari hadirat Tuhan sejauh mungkin. Yunus berpikir, mungkin Tuhan gak akan repot-repot lah ngejar saya sampai ke Tarsis. Gitu kan ya. Dan benar, Yunus itu separuh benar. Tuhan memang tidak mengejar dia sampai ke Tarsis. Sebelum Yunus sampai ke Tarsis, Tuhan sudah lebih dahulu menemui dia. Gitu ya. Gak ada tempat pelarian buat Yunus. Tuhan tidak pernah salah mengutus. Tuhan tidak pernah salah memilih kita, meskipun kita banyak buat kesalahan sama Tuhan. Gitu. Ya, apa yang Tuhan lakukan supaya nabinya ini kembali? Pertama, kita tahu ceritanya, terutama teman-teman yang sudah lama di gereja ya. Kita lihat di pasal 1 itu Tuhan mengirim angin ribut. Kan Yunus naik ke kapal loh, wah ada badai besar di laut. Para awak kapalnya bingung, ini kenapa kok tiba-tiba badai separah ini? Mereka cari tahu, gara-gara siapa tahu, Yunus, biang keroknya. Tapi indah sekali, bukannya mereka langsung menghukum Yunus, mereka masih coba mendayung kapalnya kembali ke darat. Ayo kita survive bareng-bareng. Padahal teman-teman kalau baca di pasal pertama nanti di rumah ya, awak kapal ini nggak kenal Tuhan, bukan orang Kristen lah kalau bahasa kita. Dengan kata lain, orang yang nggak kenal Tuhan ini punya belas kasihan lebih daripada nabi Tuhan sendiri, yaitu Yunus. Mereka mencoba, ini seakan-akan Tuhan sedang mengkomunikasikan kepada Yunus, ini loh, kasih karuniaku itu ada. Tapi nggak bisa, badai tetap terlalu besar. Dan pada akhirnya teman-teman di ayat 15 sampai yang ke-17, Yunus dilemparkan ke laut dan dia harusnya mati, dia harusnya tenggelam, nyesel enggak, takut sama Tuhan enggak. Tapi di dalam kemurahannya Tuhan yang besar, Tuhan mengirimkan ikan yang besar untuk menyelamatkan Yunus. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah Nabi yang melarikan diri ini? Kita boleh lari, tetapi Tuhan selalu lebih cepat dari kita. Di dalam kemurahannya Tuhan mengejar kita. Artinya teman-teman begini, biarlah ini bisa menjadi penghiburan buat semua orang. Jika kita milik Yesus, kita tidak akan bisa gagal total dalam hidup kita. We cannot ultimately mess up our life. Nggak bisa. Karena namanya kuasa Tuhan itu akan begitu menjaga dan membentengi kita. Pemberontakan kita tidak mampu menggagalkan rencana Tuhan. Pemberontakan kita nggak mempan sama virus pemberontakan. Nggak mempan. Pemberontakan kita nggak mempan kepada kuasa Tuhan. Nah, tujuan kebenaran ini bukan kasih izin sama teman-teman, kalau nggak mempan nanti saya hidup sembrono. No. Karena dosa selalu membawa akibat.
Poin saya begini teman-teman semua. Kalau Tuhan begitu murah hati, Tuhan begitu berdaulat, maka gak ada teman-teman di sini yang boleh merasa, aduh aku udah gak bisa. Udah telat buat aku, udah umur segini, udah ketinggalan. Jangan minder, jangan menyerah, jangan kecil hati. Kuasa Tuhan lebih besar daripada keputusan yang salah yang kita buat di masa lalu. Kalau kita pernah dilukai, kalau kita pernah dilecehkan, kalau kita pernah mungkin dari broken home family kita merasa aku udah gak bisa. No, kalau Tuhan sudah memilih, kalau Tuhan sudah mengutus, selalu ada harapan. Yang kita perlu adalah kita melihat arahan Tuhan, kita mencari sinyal-sinyal Tuhan. Nah, sama seperti kalau di cerita Yunus, Tuhan kirim badai, Tuhan kirim ikan yang besar. Nah mungkin hari ini untuk Tuhan kita mendapat panggilan Tuhan, kita mesti kemana? Mungkin Tuhan nggak kirim ikan yang besar, kecuali kalau kita makan di restoran seafood gitu ya. Tapi Tuhan kasih banyak sinyal loh ke kita supaya kita bisa cari tahu panggilan kita apa. Pertama-tama Tuhan kasih kita firman-Nya ya. Apapun yang kita melakukan dalam hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Apapun pekerjaan atau jurusan sekolah atau cita-cita yang kita pikirkan, kalau bertentangan dengan firman Tuhan, pasti bukan panggilan Tuhan. Ya, apapun pikiranmu atau cita-citamu, kalau bertentangan dengan firman Tuhan, pasti bukan panggilan Tuhan. Itu sinyal yang pertama. Bisa juga kita ada pergumulan bersama dengan Tuhan. Ada damai sejahtera dan kita merasa yes meskipun papa mama nggak setuju misalnya, meskipun banyak kesulitan dari institusi misalnya, tapi saya percaya ini adalah panggilan Tuhan untuk saya masuk jadi partai politik misalnya gitu ya. Jadi ada damai sejahtera gitu. Bisa juga Tuhan mengirim dengan kita melihat kapasitas kita, bakat kita apa sih kelebihan yang Tuhan berikan sama teman-teman. Bakat dari sisi keterampilan, skill, tapi juga bakat dari sisi sifat. Ya, jadi keterampilan itu nggak cuman kelebihan itu nggak cuman skill, tapi juga sifat. Mungkin teman-teman ada yang orangnya sabar gitu ya, jadi cocok nih mungkin jadi seorang psikolog gitu misalnya ya. Kemudian Tuhan juga bisanya mengirim kita lihat hasrat yang besar dan konsisten. Jadi passion itu penting, tapi yang membedakan panggilan Tuhan apa enggak itu gini biasa. Kalau panggilan Tuhan biasanya passion itu konsisten. Jadi nggak cuman wah aku suka main game. Tapi cuman pas waktu kita SD, SMP, terus SMA udah nggak suka lagi. Berarti kemungkinan bukan game industry atau computer engineering bukan buat Anda gitu. Tapi passion dari Tuhan biasanya konsisten. Jadi kuat dan konsisten. Coba cari itu. Apa ya passion yang selama ini terus ada seumur hidupmu. Dan kuat banget. Kemungkinan itu tanda Tuhan sedang pimpin kamu ke arah sana. Kita juga bisa melihat penilaian orang lain. Orang-orang yang dekat sama kita, orang yang lebih berpengalaman, yang lebih rohani dari kita, Tuhan bisa pakai mereka untuk arahkan kita ke arah yang benar. Kita juga bisa pakai pengalaman hidup tertentu, gitu ya. Tadi saya mention dari broken home family, saya dari broken home family, dan saya akhirnya punya kerinduan untuk bisa melayani keluarga, melayani orang-orang yang kesulitan dalam hal relasi seperti itu, ya pengalaman hidup. Dan yang terakhir boleh teman-teman kalau kita minta tanda sama Tuhan. Nah saya penting di sini saya mau tambahkan sebagai orang Kristen kita nggak boleh terus-menerus minta tanda sama Tuhan ya. Nah, tetapi dalam anugerah Tuhan dan karena kita ini terbatas berdosa ya, maka dalam beberapa hal ketika kita bingung menangkap panggilan Tuhan, kita bingung cari tahu Tuhan ini maunya apa. Saya yakin Tuhan nggak keberatan memberikan tanda atau petunjuk yang sifatnya supranatural kepada kita. Ya, ini teman-teman lihat dari beberapa pertanda-pertanda ini temukan panggilan Tuhan. Kita berpindah sekarang ke tokoh yang kedua yaitu Paulus. Ya, nah kalau kisah Paulus kita lihat khususnya di Filipi pasal yang ketiga ayat 4b sampai ayat yang ke-11. Kalau Yunus tadi dimulai dengan dia dikasih panggilan langsung lari, Paulus beda. Kisah Paulus dimulai dengan daftar pencapaian hidupnya. Di ayat yang keempat sampai ke ayat yang 6 dia ngomong gini nih. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Weh, ini Paulus sedang memberikan dia itu orang yang
pokoknya keren banget gitu ya. Ibarat gini lah, kalau mobil, Paulus tuh ibarat Ferrarinya gitu ya. Kalau jam, Paulus tuh Rolex gitu ya. Kalau atlet, Paulus itu kayak Messi atau Ronaldo atau teman-teman sukanya siapa saya nggak tahu. Kalau pengusaha, Paulus tuh kayak Elon Musk atau Jack Ma mungkin ya. Nah intinya Paulus itu adalah bibit unggul manusia secara prestasi, secara rohani, he is at the top of the world. Dia itu orang yang paling keren lah, seakan-akan dia paling bangga sama semuanya, dari keluarganya, dari tradisinya, dari pencapaian hidupnya, dari kerohaniannya. Tapi setelah dia menyebutkan semua kebanggaannya secara lahiriah, Paulus bilang gini, lanjutkan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wah ini ngomongnya nggak gampang nih pasti ya. Nggak gampang nih. Semua daftar kelebihannya Paulus, dia bilang aku nggak lagi bangga sama itu. Bahkan semua yang lahiriah itu aku anggap rugi. Dampaknya negatif. Di sini ada perubahan 180 derajat teman-teman. Tujuan hidup baru Paulus adalah mengenal Kristus. Jadi ayat 4 sampai ayat 11 itu tema utamanya mengenal Kristus, diulangi 2 kali. Pengenalan akan Kristus menjadi hal yang sangat penting. Nah saya mau sedikit klarifikasi ya, seakan-akan kok Paulus menolak dunia, aku nggak mau uang atau tahta, bukan. Saya mau klarifikasi begini. Tuhan kita tidak anti dunia. Tuhan kita itu anti dosa, ya. Tuhan kita nggak anti dunia. Nggak anti namanya uang, posisi, kepintaran atau kesenangan, tidak. Tuhan antinya anti dosa. Karena dosa itu yang menumpulkan panca indera kita sehingga kita melihat enakan ikut dunia daripada ikut Tuhan gitu loh ya. Sehingga kita menceraikan Tuhan dan dunia. Padahal seharusnya Tuhan itu lebih indah dari dunia. Pada saat kita mengasihi Tuhan, kita lebih mengasihi dunia dengan benar. Nah, masalahnya kadang-kadang kita percaya Tuhan gitu ya, tapi Tuhan yang kita cocok-cocokkan sendiri sesuai dengan mau kita. Maksudnya gini, saya kasih contoh sederhana. Zaman sekarang ya kalau mau beli baju di department store atau di mall gitu kan rada sulit ya, nggak tahu teman-teman pernah apa enggak, karena waktu saya mau coba beli baju, nggak boleh nyoba gitu ya, fitting roomnya ditutup gitu ya, ada beberapa yang boleh tapi kebanyakan nggak boleh nyoba. Jadi saya bingung kan ini bajunya muat apa enggak. Nah teman-teman saya mau tanya, kalau mau beli baju nih ya, biasa kamu beli baju cari ukuran kamu, cari ukurannya sesuai dengan badan kamu, atau kamu beli baju ngasal aja, aku suka itu pokoknya. Loh, kebesaran, nggak apa-apa, nanti kalau kebesaran aku makan banyak gendutan. Loh, kekecilan, nggak apa-apa, nanti aku diet supaya muat di bajunya. Enggak lah ya, itu kan lucu namanya ya. Namanya orang cari baju, pasti kita cari baju yang muat sama kita, betul ya? Kita cari baju yang ngikutin ukuran badan kita. Kadang teman-teman, saya perhatikan, kita itu memperlakukan Tuhan kayak milih baju. Tuhan harus muat sama aku gitu ya. Diriku, kayak hidupku sudah gini Tuhan. Keluargaku sudah gini Tuhan, cara berpikirku sudah gini Tuhan, ya Tuhan yang ngikutin aku gitu. Tuhan yang menyesuaikan diri sama aku. Jadi Tuhan jangan banyak kasih perintah, jangan banyak kasih tuntutan, sudahlah Tuhan ikut aja. Terbalik bukan? Harusnya kita yang menyesuaikan diri sama Tuhan. Harusnya kita yang ikut aturannya Tuhan, ukurannya Tuhan. Kalau kita bisa lebih besar bersama Tuhan, kenapa kok kita settle dengan yang lebih kecil? Tahukah teman-teman bahwa dosa itu membuat kita kerdil dan kecil? Kalau bersama dengan Tuhan, kita akan lebih berani. Teman-teman ayo di sini bersama dengan Tuhan jangan takut gagal. Mending gagal daripada nggak pernah nyoba. Bahkan saya khawatir kalau teman-teman di sini nggak pernah gagal sama sekali. Mungkin tujuanmu terlalu cetek, cita-citamu terlalu pendek gitu ya. It's okay. Mending gagal daripada nggak pernah coba. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan push kita untuk lebih besar lagi. Jangan kira Tuhan mau menarik kita dari dunia, Tuhan mau kita hidup itu berkelimpahan teman-teman. Kalau kita nggak pernah gagal, mungkin kita nggak pernah nyoba. Kita merasa udah aku nyaman kayak gini aja. Menikmati dosa-dosa hidup-hidup yang ya sudah begini aja, mudah puas. No. Bersama dengan Tuhan mungkin kita akan tersendat-sendat, mungkin akan sulit, mungkin akan jatuh, mungkin akan gagal. But that's okay. Mending gagal daripada nggak pernah nyoba. Karena suatu saat Tuhan akan bawa kamu ke atas. Dan inilah teman-teman hati Paulus dan saya akan tutup di sini. Dia itu begitu terserap dalam Kristus. Paulus bilang dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya serupa dalam kematiannya.
Pada akhirnya teman-teman begini saya mau kasih semuanya. Saat teman-teman kalau berdiri di persimpangan gitu ya, bingung mesti kemana. Banyak masukan yang membingungkan. Iri mungkin sama teman-teman lain atau saudara lain yang sudah tahu tujuan hidupnya atau dibanggakan oleh orang tua. Kalau teman-teman meragukan diri sendiri, aku nggak bisa, aku nggak mampu. What to do when you don't know what to do? Ya, apa yang harus kita lakukan pada saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan? Satu saja sih sebagai penutup ya. When you don't know what to do, when you don't know what to do, adalah begini. Ayo makin akrab ya sama Yesus. Jadikan hubungan dengan Tuhan itu nggak cuma hal yang paling berharga, tetapi hal yang paling membanggakan. Saya ulangi ya. Jadikan kasih Kristus, hubungan dengan Tuhan, itu nggak cuma hal yang paling berharga, tapi hal yang paling aku banggakan. Aku bangga jadi anak Tuhan, aku bangga ikut Kristus, aku bangga. Sehingga apapun yang kamu putuskan nantinya, dan apapun penilaian dunia, orang tua, atau teman-teman, ingat, saudara dan saya, Anda dan saya berharga di mata Tuhan selamanya. Kejarlah panggilan Tuhan, namun tenanglah dalam kasih-Nya. Cari kehendak Tuhan, tapi rileks di dalam anugerah-Nya. Terus berusaha untuk mencari apa yang Tuhan mau, tetapi kita selalu menemukan pelukan dan kasih Tuhan tersedia. Inilah panggilan Tuhan buat kita semua. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa. Panggilan-Mu indah, berguna, membawakan sukacita terdalam kami, memuliakan Engkau pada saat kami merespon dengan benar. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa sensitif akan kehendak-Mu, sehingga kami hidup nggak seperti air yang ngalir saja, tapi kami hidup dengan tujuan ilahi yang jelas. Sehingga kami jadi pribadi yang semakin seperti Kristus, pribadi yang berdampak, pribadi yang berbahagia. Tolong kami Tuhan, kalau kami sering cuek, nggak peduli, kami sering takut, kami ingin lari, tapi hari ini kami diingatkan kasih Tuhan sudah mengubahkan kami sehingga kami nggak sendirian. Kami nggak perlu takut gagal lagi, karena Tuhan sudah membentengi hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh mencoba dan mencoba dan mencoba sampai pada akhirnya kami berhasil bersama dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya menempatkan panggilan-Mu sebagai identitas kami, sehingga kami tidak ditentukan dari komentar orang, penilaian orang, berapa banyak follower yang kami punya, atau prestasi orang-orang sekitar kami, tapi kami ditentukan dari panggilan Tuhan yang cukup bagi kami, bahkan lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ajari kami untuk bisa mengaplikasikannya dan mematuhinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you so much untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Ko Edo. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ko Edo. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita semua mempunyai pergumulan yang berbeda. Namun kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang sama, yang tidak berubah. Oleh karena itu, mari kita membawa semua pergumulan hidup kita ke hadapan Tuhan. Untuk Tuhan yang mengatur semuanya menurut rencana dan kehendaknya. Mari saya mengajak setiap kita menundukkan kepala dimanapun kita berada. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami terus memohon belas kasihan kepada Engkau Tuhan. Setahun sudah kami melewati masa pandemi COVID-19. Tuhan, tentunya ada banyak hal yang sudah kami lewati. Mungkin ada dari kami yang terpapar COVID-19 ini. Namun kami juga melihat Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik, terus menyertai kehidupan kami, memperkenankan kami pada hari ini bersama-sama bersyafaat, berdoa, mengucap syukur atas tuntunan Tuhan bagi hidup kami. Bapa, di masa-masa yang sulit kami akan melewati studi kami, pekerjaan kami. Tentu ada banyak hal yang tidak kami ketahui. Oleh karena itu kami membawa hidup kami pada saat kami harus studi secara online. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kepekaan, Tuhan berikan kami passion untuk bisa melewati studi online dengan baik.
berikan kami gairah-Mu Tuhan, untuk melihat semua adalah baik adanya di dalam rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami. Tuhan, berikan juga kami ketekunan, kedisiplinan untuk menata waktu ya Tuhan. Karena waktu yang ada kami tidak pernah tahu kapan kami selesai di dunia ini. Namun satu hal yang kami percayai bahwa Tuhan pemilik waktu mau supaya kami mengelola waktu kami dengan baik. Mengelola waktu pada saat kami belajar, pada saat kami bekerja, pada saat kami beribadah, pada saat kami berelasi dengan orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba seperti Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini pun kami berdoa, mungkin ada dari rekan-rekan kami yang bergumul di dalam memilih pasangan hidup. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kasih seperti yang Engkau miliki Tuhan. Supaya ketika mereka tulus hati, ketika mereka melakukan pendekatan kepada lawan jenis, mereka boleh memilih dan memilah semua yang terbaik bagi masa depan mereka. Tuhan juga berkati Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan untuk relasi setiap anak muda dengan Engkau. Mungkin saja pada saat ini kami sedikit jauh dari Engkau, atau mungkin saja kami sangat lupa untuk berdoa, memprioritaskan Tuhan, mencari Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Kami lalai Tuhan. Tuhan ajarkan kami, kembalikan kami ke jalan-Mu yang benar, supaya setiap masalah demi masalah yang kami lewati, kami bisa lewati di dalam pengalaman bersama dengan Engkau. Karena kami mengerti baik-baik kehendak-Mu melalui doa, melalui firman Tuhan pula ya Tuhan. Bapa di surga, mungkin pada saat ini selain kami bergumul secara rohani, kami juga mungkin bergumul secara finansial Tuhan. Mungkin kami jenuh di dalam pekerjaan kami. Mungkin saja juga kami tidak sanggup untuk masuk di dalam zona yang produktif untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kami tidak bisa mencapai tuntutan-tuntutan yang ada yang diberikan kepada kami. Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan, supaya hari demi hari yang kami lewati adalah hari penuh perjuangan bersama dengan Engkau. Karena kami yakin pada saat kami bekerja keras, pada saat kami jujur, kami boleh memperoleh kesuksesan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah setiap kita yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita telah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengembalikan segala pujian kita, segala hormat kita hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan. Segala
Teman-teman, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Ada banyak berkat yang kita peroleh melalui ibadah pada hari ini. Di akhir ibadah pada saat ini, saya mengajak setiap kita, mari bersama-sama bangkit berdiri, kita arahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, topangan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita sampai di sini. Bawalah firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita dan lakukanlah itu, karena kita dicipta bukan hanya untuk menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sampai jumpa di dalam online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bye-bye.